Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 10 SMK ya. Wah, kemarin kita sudah liburan COVID ya. Liburannya kemana? Ya, yang harusnya pastinya harus kegiatan positif ya. Baik, untuk memulai pada pembelajaran semester 2, coba ayo kita perhatikan dulu. Nah, kira-kira ya sekarang itu musim COVID-19. Kira-kira limbah yang paling banyak apa? Ya, jelas ya di sini ada limbah masker ya. Wah, sampai di lautan ya. Kasihan sekali. Kemudian ada limbah apa lagi ya? Kita lihat. Wah, di sini limbah plastik ya, itu di suatu daerah. Nah, kemudian ini mungkin di daerah TPA ya, atau tempat pembuangan akhir. Nah, ayo mari kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik ya, hal itu terkait dengan materi hari ini yaitu limbah dan karakteristik dari limbah itu seperti apa saja. Nah, ini ya, wah, menjijikan ya. Itu ada mungkin limbah dari pabrik ya yang dibuang sampai ke sungai ya. Yuk kita bahas. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Nah, pengertian limbah, apa itu limbah? Limbah sering disebut sebagai benda buangan. Ya, seringkali menjadi benda yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena dengan konsentrasi dan kualitas tertentu, maka dampak negatif ya jelas itu dampaknya. Dan dapat mengakibatkan penyakit pada manusia ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Nah, saat ini gimana? Jumlah limbah semakin hari semakin meningkat karena apa? Hampir seluruh manusia menghabiskan benda, kemudian apa? Setelah itu dibuang, jelas ya, jelas menghasilkan limbah. Nah, hasil dari berbagai buangan tersebut biasanya berasal dari mana? Ada industri, rumah tangga, transportasi, rumah sakit dan lainnya ya. Nah, jika melihat hal tersebut, maka limbah pun dapat menjadi masalah besar jelas ya bagi manusia kita atau kehidupan lingkungan. Nah, maka pengelolaan akan limbah itu sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari limbah tersebut. Nah, di sini kan limbah ya. Apa itu limbah? Masih tentang pengertiannya ya. Benda yang harus atau sudah dibuang baik yang berasal dari alam atau dari hasil proses teknologi. Nah, limbah atau yang lebih dikenal dengan sampah ya. Nah, dapat berupa tumpukan dari barang-barang bekas, sisa-sisa dari kotoran hewan, sisa tanaman yang sudah membusuk atau sayuran yang sudah diolah dan sudah basi ya atau sudah ya enggak. Nah, ini ya, ini kan salah satu banyak sekali sampah-sampah ya yang sedang mungkin ya dari para pemasok atau ya nanti mau dijual lagi hasil dari limbah itu. Kemudian, nah ini yang sering jadi pengertian limbah. Limbah itu apa? Yaitu benda buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik dari mana? Dari industri maupun domestik. Domestik. Apa itu domestik? Domestik itu artinya apa? Rumah tangga ya. Jadi misalnya di sini ada limbahnya dari rumah tangga atau yang dikenal dengan sampah. Ini banyak sekali ya. Nah, karena kehadirannya ini sampah ini pada suatu tempat yang tidak jelas, tidak dikehendaki oleh manusia karena sudah menjadi benda yang tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak bisa ya. Tapi ini mungkin para pemulung ya nanti dijual. Nah, itu ya, tapi ya limbah-limbah yang mungkin plastik ya yang sering ya. Nah, kemudian karakteristik dari limbah itu seperti apa? Tadi itu udah tahu pengertiannya. Nah, dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kuantitas artinya apa? Jumlah ya, kuantitas itu jumlah tertentu. Adanya limbah sangat merugikan bagi kehidupan sehingga perlu penanganan yang serius ya. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada karakteristik limbah tersebut. Nah, karakteristik limbah secara umum menurut Nusaidaman Said ya, ini tokoh ya, pada tahun 2011 itu
karakteristik kan ada berapa di sini? Ya ada 4. Pertama, jelas karakteristik limbah. Pertama itu ukurannya mikro. Mikro artinya besar atau kecil? Ya namanya juga mikro berarti ya kecil, ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat ya. Ya. Mikro yang tidak dapat kita lihat ya. Kemudian dinamis. Dinamis artinya apa? Limbah tidak diam. Diam kan masih ingat dulu ya. Kelas 9 ada listrik, dinamis dan statis. Kalau statis kan diam, berarti kebalikannya dinamis itu tidak diam. Nah, berarti selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Misalkan bergerak artinya apa? Dia selalu bertambah ya. Setiap hari manusia jelas menghasilkan limbah. Kemudian yang ketiga, karakteristik limbah adalah penyebarannya berdampak luas. Maksudnya apa? Ya, lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu, melainkan berdampak pada faktor lainnya. Ya, jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik ini pada limbah itu berdampak jangka panjang ya, atau antar generasi. Maksudnya apa? Masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga dampaknya akan terjadi ya pada generasi yang akan datang ya. Anak cucu kita nanti ke depannya ya menikmati gimana, misalnya sungai kita sudah tercemar karena kita sering membuang sampah ya, itu jangan sampai terjadi ya. Itu karakteristik. Kemudian kita membahas yang kedua adalah kualitas limbah. Kualitas limbah itu menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari kandungan pencemarnya. Limbah yang dihasil dari proses kegiatan manusia berbeda antara satu dengan yang lain ya. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, karakteristik ini diketahui berdasarkan parameternya. Apabila limbah masuk ke dalam lingkungan, ada beberapa kemungkinan ya. Misalnya di sini masuk ke lingkungan ada 3 ya kemungkinannya. Nah, kemungkinan pertama ini perhatikan. Pertama, lingkungan tidak mendapat pengaruh yang berarti. Artinya apa ya? Berarti ya udah ada tidaknya limbah itu ya masa bodoh. Kemudian kedua, pengaruh perubahan tetapi tidak menyebabkan pencemaran ya. Mungkin hanya limbah kotoran atau apa ya yang nggak begitu pengaruh atau daunan ya. Nah, yang ketiga, memberi perubahan dan menimbulkan pencemaran jelas ya. Misalnya limbah plastik kan itu butuh ya. Itu untuk membutuhkan waktu kan. Nah, itu untuk diurai ya. Nah, itu banyak sekali. Kemudian, menurut AKHG 2011, kualitas limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nih, faktornya apa saja? Nah, volume limbah itu banyak, sedikitnya limbah mempengaruhi kualitas limbah. Jika limbah di lingkungan terdapat dalam jumlah yang banyak ya, jumlah tersebut berbahaya. Akan tetapi, jika dalam jumlah sedikit ya, nah ya enggak terlalu ya, bukannya tidak bahaya tapi tidak terlalu. Kandungan bahan pencemar, kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar. Ini ya yang kedua. Nah, limbah dikategorikan berbahaya jika mengandung pencemar berbahaya. Contohnya apa? Logam berat misalnya Hg ya. Nah, limbah ya, jika limbah tidak mengandung bahan pencemar berbahaya, nah tidak membahayakan, tapi ya tetap waspada ya. Kemudian yang ketiga apa? Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah yaitu frekuensi jelas. Semakin banyak gimana? Nah, jelas lebih bermasalah ini ya, semakin tinggi. Kemudian itu ya 3 faktor yang mempengaruhi. Kemudian apalagi? Dalam melakukan pengolahan limbah, terutama limbah cair, lebih baik dilakukan analisis terhadap jenis dan karakteristik limbah terlebih dahulu agar bisa dilakukan penanganan dengan efektif dan efisien. Untuk mengetahui karakteristik limbah ya, maka perlu dilakukan analisis ya. Analisis itu apa ya? Ya identifikasi terhadap limbah tersebut ini. Ini apa? Limbah cair ya, misalnya ini dari limbah pabrik, ini mengandung apa ya kira-kira ini misalnya di sebuah limbah. Apakah ini bisa mempengaruhi lingkungan, aman atau tidak? Nah, ternyata karakteristik limbah itu dapat dianalisis atau diketahui berdasarkan sifatnya. Ada 3 sifat apa saja? Fisik ya, misalnya suhu ya, dan karatan dan lainnya. Kemudian kimia ini. Nah, ini juga ya BOD, DOD nanti. Kemudian
biologi jelas ini sekarang adanya tidaknya bakteri, virus. Kemudian di sini yuk kita bahas pertama karakteristik fisik limbah ya. Air pada umumnya terdiri dari air ya. Dan sebagian kecil itu ya selain air ya, ada bahan-bahan padat dan suspensi biasanya berwarna suram seperti larutan sabun ya, sedikit berbau, kadang-kadang mengandung potongan bahan sisa produksi sebagainya. Karakter fisik yang termasuk yang lain misalnya bau, temperatur itu suhu ya, warna itu termasuk dari karakteristik fisika. Kemudian yang kedua adalah kimia, berarti ya air ini mengandung campuran zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih ya, serta bermacam-macam zat organik. Ini ada namanya BOD. Apa itu BOD? Ya biochemical oxygen demand, itu yang terlarut ya. Kemudian COD ya, chemical oxygen demand. Kemudian pH keasaman dan oksigen terlarut, amonia nitrit. Nah, pokoknya ini biasanya ya fokus di airnya ya. BOD ini terkait jumlah oksigennya ya. Kemudian terakhir adalah biologis, jelas ya. Kalau biologi berarti limbahnya itu apakah mengandung mikroorganisme atau enggaknya ya. Misalnya bakteri, jamur, protozoa ya. Karena berperan penting dalam proses dekomposisi atau stabilisasi organik. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini. Ayo kita jaga bareng-bareng kesehatannya ya. Limbah yaitu sumber masalah bagi lingkungan kita. Maka ayo tetap jaga bumi kita dan lestarikan alam ya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.